Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diperkenankan Tuhan, kita dapat bertemu kembali di dalam anugerah-Nya dengan keadaan sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena Engkau yang memperkenankan kami ada sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini, sudah hilangkah pengharapan kita? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala menghadapi keadaan, menghadapi kondisi, menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang penuh dengan masalah yang bertubi-tubi terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan ketika kita mungkin ada di dalam sebuah pergumulan yang tiada hentinya, kita mungkin berpikir bahwa pengharapan kita telah hilang. Kita mungkin berpikir bahwa pengharapan kita telah lenyap. Kita berpikir bahwa percuma kita berharap lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia pernah mengalami keadaan seperti yang sudah saya ungkapkan. Yeremia pernah menyangka bahwa harapannya kepada Tuhan telah hilang. Yeremia pernah menyangka bahwa harapannya kepada Tuhan telah lenyap. Dikarenakan karena keadaan, dikarenakan karena kondisi, dikarenakan karena situasi penderitaan yang Yeremia saksikan di tengah-tengah bangsanya. Bahkan Yeremia sendiri mengalami keadaan kepahitan. Yeremia sendiri mengalami keadaan penderitaan. Kalau kita memperhatikan di dalam ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga. Satu keadaan, satu kondisi, situasi yang luar biasa yang Yeremia alami. Di dalam ayat yang ke-15 saya ingin bacakan ratapan 3 ayat 15. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi makan aku kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Sebuah keadaan kondisi yang sangat memilukan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan dan juga dialami oleh Nabi Yeremia. Keadaan yang pahit. Yeremia tidak mengalami sebuah kebahagiaan, tidak mengalami damai, tidak mengalami kesejahteraan. Sampai-sampai dia berkata, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya, kadangkala situasi dan keadaan membuat kita pun seperti Yeremia yang berpikir, yang beranggapan, yang menyangka bahwa
harapan kita telah hilang. Harapan kita telah lenyap. Tapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita belajar bersama-sama bahwa pengharapan di dalam Tuhan selalu pasti adanya. Yeremia di dalam ayat yang ke-21 dari ratapan 3 ini. Ratapan 3:21 Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Yeremia memiliki sebuah pengharapan di tengah-tengah kondisi situasi yang menyedihkan, penuh dengan kepahitan, kehilangan kesejahteraan, damai dan kebahagiaan. Di sana pun Yeremia masih memiliki pengharapan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau pandangan kita, perhatian kita hanya tertuju kepada masalah, hanya tertuju kepada kesukaran, hanya tertuju kepada hal-hal yang membuat kehidupan kita ada di dalam kepahitan, ada di dalam penderitaan, ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesedihan, maka kita akan seperti Yeremia yang menyangka kita telah hilang di dalam harapan kita. Kalau perhatian kita hanya tertuju kepada masalah, hanya tertuju kepada persoalan, hanya tertuju kepada kesulitan, tantangan yang bertubi-tubi, yang seolah-olah tidak pernah lepas, maka kita pun akan kehilangan pengharapan di dalam hidup ini. Tetapi jika kita memandang kepada Tuhan, jika kita melihat kepada Tuhan, apapun persoalan, apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi, itu tidak akan membuat pengharapan kita menjadi hilang. Bahkan lenyap setiap pengharapan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, itu sebabnya Yeremia berkata, oleh sebab itu aku akan berharap. Di dalam terjemahan lain dikatakan, oleh sebab itu aku memiliki pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kenapa Yeremia berkata, oleh sebab itu aku akan berharap. Oleh sebab itu aku memiliki pengharapan. Yang pertama, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, keadaan, kesulitan, tantangan, kepahitan, kehilangan kebahagiaan dan damai sejahtera, itu tidak membuat kasih setia Tuhan berakhir dalam hidup kita. Kita harus yakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Kenapa? Yeremia berkata, oleh sebab itu aku akan berharap. Oleh sebab itu aku memiliki pengharapan. Karena Yeremia yakin bahwa rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetaplah berharap. Karena ada anugerah, ada rahmat, ada kemurahan dari Tuhan yang selalu baru Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan karena apa? Karena kesetiaan Tuhan nyata bagi umatnya. Dikatakan demikian, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Allah kita adalah Allah yang setia.
Sekalipun keadaan berubah, kondisi berubah, tapi Allah kita adalah Allah yang tidak berubah, yang akan tetap setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup ini. Yakinlah bahwa dia tetap setia dari dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Milikilah pengharapan di dalam hidup ini. Jangan pernah berhenti berharap. Apapun keadaan, apapun kondisi, tetaplah berharap. Karena hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang akan melihat pertolongan, yang akan melihat mujizat, yang akan melihat jalan keluar, yang akan melihat jawaban-jawaban Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Engkau ajar kami supaya kami memiliki pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak sia-sia, yang tidak mengecewakan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.